Nah oke guys, ini adalah review dari custom ROM Ion OS. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum menjadi subscriber channel ini, silahkan klik tombol subscribe dulu agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Nah, ROM ini tuh unofficial ya, ini portan bukan yang official. Nah, ROM ini awalnya tuh kernelnya pakai kernel apa gitu, tapi udah gue ganti ke Fusion. Fusion ini kernel yang dikembangin dari orang Indonesia itu sendiri. Jadi gue ingin coba apakah kernelnya bagus atau enggak. Nah, di sini ROM ini tuh versinya Android 10. Ya, cuma gini dong sih, gak usah di tab. Gue juga gak tahu berapa. Nah, oke, ROM ini tuh apa ya? Fiturnya nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu sedikit juga. Dan di sini gue akan sebutin satu-satu karena di video gue yang lain gue belum pernah bahas ROM Ion. Nah, kita langsung masuk ke Ionis Everything. Nah, di sini versinya yang Ion 2.7a. Nah, kita masuk ke bagian interface. Nah, di interface itu sama, ada kayak tema, terus ada body font, ya pergantian font gitu. Terus ada icon save, kayak header image-nya juga ada. Tapi di sini gue gak tahu kenapa. Coba kita pilih salah satu ya. Misalnya position, yang kayak offset. Tuh itunya tuh gak full gitu bro. Bisa dicerain gak sih? Tuh itunya tuh gak full sampai mentok ke atas gitu. Gue juga gak tahu kenapa. Jadi ini header image-nya gak pernah gue pakai. Ya itu doang sih menurut gue salah satunya. Nah, selanjutnya ada quick setting opacity, itu biasa. Terus ada blur juga, jadi di bagian ininya agak blur. Terus ada ukuran font, ukuran tampilan. Ini dashboard, ini buat apa gue juga gak tahu. Nah, selanjutnya di bagian status bar. Nah, status barnya masih biasa, ada clock, ada color label. Setelah itu ada network traffic. Bentar kita nyalain datanya biar dia muncul. Tuh, network trafficnya juga gak makan space. Oke, terus ada baterai style, baterai persen, baterai bar juga ada. Ini pergantian 4G to LTE ada, Full juga ada, double tap to sleep ada. Ya bagus sih menurut gue. Setelah itu quick setting, ini yang buat kustomisasi yang di sini, yang berapa jumlahnya, terus ada clock. Nah, di sini juga yang bagusnya adalah ROM ini tuh masih nyediain fitur yang seperti di Blaze. Kalian bisa lihat di situ ada pemakaian data gue selama 1 hari. Terus di sini juga kalian bisa lihat tuh kayak ada gambar mata, terus ada kayak audio gitu. Nah, itu jadi buat agak pengingat buat kalian, misalnya kan HP kalian tuh ada yang hack gitu. Jadi ada yang diem-diem nyalain mic atau mic perekaman dari HP kalian. Jadi nanti itunya bakal nyala. Padahal kalian nggak lagi ngerekam. Karena ini gue jadi ngerekam, makanya ada yang mic seperti itu. Terus ada baterai percentage. Baterai percentage tuh yang di mana ya? Tapi kok gak muncul gitu, gue gak tahu. Terus ada min Mexicon, KS footer, terus footer text itu yang ini. Kalian bisa kustomisasi sih misalnya. Pakai nama kalian aja sendiri. Selanjutnya di bagian button ada playback control, volume steps, reorient, power menu-nya juga lebih lengkap. Ya menurut gue apa ya, fitur di ROM ini penting semua sih. Yang nggak penting-penting itu nggak ada. Terus ada lock screen, clock widget, dot widget. Tapi sayangnya di clock widgetnya ini cuma sedikit ya pilihannya. Nggak sebanyak di custom ROM Corvus dan yang lain. Terus masih ada double tap to sleep unlock. Terus musik visualer ada. Charging animation. Udah itu doang. Selanjutnya di bagian notifikasi ini masih ada heads up, masih ada kill up button, ada charging animation, ada RG lightning yang samping-sampingnya tuh ada kayak apa ya, notifikasi dari sini gitu. Selanjutnya udah nggak ada apa-apa. Nah, di sistemnya ini ada gaming mode, animationnya juga screen of animation masih ada. Terus apa lagi? Udah ada. Terus screennya ini ada user corner buat ngubah ininya jadi agak ke kiri ke kanan. Ya gitulah.
Oke, lanjutan ada soft CPU info juga. Ternyata soft CPU infonya bisa. Ya walaupun terpilih portan sih dari ROM apa ya, bukan dari ROM, dari HPY ini kalau nggak salah. Selanjutnya ada screenshot type, tapi sayangnya di ROM ini nggak ada screenshot yang 3 jari langsung. Jadi harus screenshotnya tuh harus pakai tombol power sama volume down. Selanjutnya di Miscellaneous ini ada suspend action, burn in protection. Ini buat apa ya? Gue gak tahu. Udah sih cuma itu doang. Nah selanjutnya di bagian Xiaomi parts. Nah di sini ada disable display color calibration. Jadi buat kalian yang HP-nya burn in, ya rata-rata HP Xiaomi yang sering not burn in sih. Tapi gak tau kenapa HP gue yang ini enggak. Ininya kalian bisa on-in, terus set on boot, terus ininya kalian setting. Untuk settingannya kalian bisa cari video dari channel ini juga gue udah buatin. Karena HP gue gak burn in, jadi gue offin aja. Terus ada thermal setting, ini gue gak tahu apakah cuma gimmick atau ngaruh beneran. Terus ada Mission Enhancer, tapi ini gak pernah gue pakai soalnya gue pakai Viper. Untuk cara install Viper, kalian juga bisa cek video gue yang sebelum-sebelumnya. Oke, Xiaomi Pad sudah. Di bagian sistem itu ada gestur. Oh ada bro, swipe to screenshot. Oke ada. Jadi yang tadi maaf, gue nggak tahu. Biasanya kan di bagian gestur. Iya sih emang di bagian gestur. Goblok banget tuh. Oke udah itu doang. Terus ROM ini tuh gasnya kurang lebih 1 gigaan. Tapi gue pangkas kayak aplikasi Drive gue download sendiri, Gmail gue download sendiri. Jadi pemakaian sistemnya tuh ya sama aja sih, tetap 11 giga. 12 giga lebih banyak dari yang lain. Dan untuk keamanan sendirinya itu dia cuma sidik jari doang, nggak ada face unlock. Nggak tahu kenapa. Dan untuk perekaman layarnya itu dia udah support audio internal. Video bitrate-nya juga udah nyampe 20 Mbps, tapi sayangnya di sini dia nggak bisa sampai 60 fps atau 30 fps karena gak ada pilihannya. Nah untuk apa lagi ya? Untuk show info fps itu gak ada di sini. Biasanya kan kalau di ROM Corvus Bliss itu ada info fps, di sini gak ada. Ya emang gak ada. Namanya juga ROM baru gitu. Versinya aja yang baru 2.7a. Nah untuk skor AnTuTu-nya adalah seperti berikut. Nah oke, kita akan tes CPU throttling ya. Kita matiin datanya. Kita akan start test. Nah oke guys, itu udah 5 menitan dan gipsnya tuh dapat 139an, sedangkan minusnya 85, maxnya 153. Terus ya water load-nya adalah 81% of its max performance. Jadi menurut gue kalau buat gaming atau buat game yang terlalu berat itu lebih baik kalian install modul Magnetar via Magix, karena di sini gue pakai modulnya Magix Manager-nya itu gak pakai modul apa-apa, cuma audio compatibility pad sama Busybox. Jadi ya gitu, performanya gak rata hijau gitu. Jadi kalian perlu modul Magnetar Golf untuk tes game PUBG-nya. Bukan untuk tes game PUBG-nya sih, untuk bermain game PUBG biar agak lebih smooth sampai kesemutan. Nah oke, di sini gue akan coba ketahanan baterainya. Di sini gue akan coba bermain game yang bernama apa ini? Gue gak tahu. Seperti biasa gue pakai OpenVPN karena gue gak ada kuota. Simpel sih alasannya. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Let's go. Nah, oke, di sini gue tes game apa yang kayak mirip Harvest Moon. Di sini kita akan lihat. Oke, di sini baterainya sisa 76% ya. Kita akan coba bermain ya 2 menitan lah. Dia turunnya drastis apa enggak. Ini game enteng sih. Enggak terlalu berat. Karena gue bosan aja bro. Setiap tes game pasti game PUBG. Oh iya, tambahan di ROM ini tuh sinyalnya tuh agak-agak gitu. Tapi kalau di kalian sinyalnya aman ya berarti di HP gue. Maksudnya di TKP gue yang sinyalnya agak-agak gak beres.
Oke, masih 76, langsung turun 75. Buat kalian yang main game ini juga, kalian bisa add ID gua, namanya Onde TV, kalian bisa add. Grafiknya lumayan bagus sih menurut gua, bisa renang, bisa mancing, daripada main game PUBG gitu loh, bosan gua juga. Nah, oke, di sini udah turun berapa lagi? Masih 75. Oke, kita akan coba cek suhunya pakai aplikasi Ampere. Kalian pilih no thanks. Nah, suhunya sampai 49 derajat. Tadi kan gua habis tes CPU throttling sama langsung main game. Ya, ini nggak fair sih menurut gua. Harusnya ngetesnya tuh pas sebelum tes CPU throttlingnya, jadi kita bisa lihat apakah suhunya beneran nyampe segini atau enggak. Kesimpulannya, ROM ini lumayan bagus seperti ROM Legion OS yang unofficial juga, tapi karena kustomisasinya sedikit, gak terlalu banyak ya, jadi apa ya, menurut gua enak-enak juga sih, soalnya fitur-fitur yang penting juga enak. Dan yang sangat disayangkan adalah yang tadi yang gue sebutin di bagian header image-nya di mana nih? Nah, di sini header image, mana sih header image? Di interface berarti. Nah, di header image-nya tuh dia nggak full gitu bro, ada item-itemnya sedikit di sana. Tuh, nggak full kayak custom ROM project Sakura project. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, gak suka dislike aja, dan kita balik ke video selanjutnya.